Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di Nifa Channel, tempatnya informasi seputar CPNS dan P3K. Apa kabar nih teman-teman? Lama Nifa Channel tidak menyapa teman-teman semua. Tapi tenang saja, mulai hari ini Nifa Channel akan kembali aktif dengan membahas info-info seputar CPNS dan P3K. Juga membahas contoh-contoh soal yang sering naik dalam ujian tes CPNS. Jadi tanpa lama-lama lagi, kita akan membahas tentang soal tes wawasan kebangsaan. Jadi jangan di skip ya teman-teman, dan nonton video ini sampai akhir. Soal yang pertama, tentang saran bebas Asia Pasifik 2020, terutama dengan upaya peningkatan A. Otonomi daerah seluas-luasnya, B. Peningkatan sumber daya energi perbaharuan, C. Peningkatan sumber daya manusia, D. Peningkatan ekspor ke luar negeri, atau KE. Peningkatan kerjasama dengan berbagai negara. Jadi, tantangan bangsa Indonesia dalam menyongsong pasaran bebas Asia Pasifik 2020 harus mendapatkan jawaban, terutama dengan upaya peningkatan sumber daya manusia melalui usaha, otonomi pendidikan, peningkatan dan pemberdayaan mutu pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, dan alokasi dana dalam dunia pendidikan. Jadi, pilihan jawaban yang paling tepat di sini adalah pilihan jawaban C, peningkatan sumber daya manusia. Soal selanjutnya, pemisahan kekuasaan yudikatif dan eksekutif guna mewujudkan lembaga peradilan bebas dan aktif, ciri utama dari A. Pemerintah diktator, B. Pemerintah sosialis, C. Pemerintah otokrasi, D. Pemerintah demokrasi, atau KE. Pemerintah Romawi. Jadi, pemisahan kekuasaan yudikatif dan eksekutif guna mewujudkan lembaga peradilan yang bebas dan aktif sebagai ciri utama dari pemerintah demokrasi. Jadi jelas ya teman-teman, pilihan jawaban yang paling tepat di sini adalah pilihan jawaban D, pemerintah demokrasi. Soal selanjutnya, kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional ditujukan untuk A. Persatuan dan kesatuan bangsa, B. Pembangunan jangka panjang, C. Kedamaian dan keamanan dunia, D. Kemakmuran, atau KE. Pertumbuhan ekonomi liberal. Jadi, kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional ditujukan untuk kemakmuran. Jadi, pilihan yang tepat adalah pilihan jawaban D, kemakmuran. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sekarang telah dijalankan pemerintah adalah Undang-Undang tentang Sistem Pemerintahan. A. Dekonsentrasi, B. Desentralisasi, C. Otonomi daerah, desentralisasi, atau KE. Tugas pembantauan. Jadi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sekarang perintah dalam Undang-Undang tentang Sistem Pemerintahan dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Jadi, di sini pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban A, dekonsentrasi. Tapi kita akan membahas satu persatu tentang desentralisasi, otonomi daerah, sentralisasi, dan tugas pembantuan. Jadi sedikit saya jelaskan bahwa desentralisasi adalah
penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan sentralisasi adalah penyerahan wewenang kepada pemerintah pusat. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan atau desa, serta pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Soal berikutnya. Salah satu pelanggaran hak asasi manusia di Jakarta pada tahun 1998 adalah terjadi pada peristiwa demonstrasi yang dilakukan mahasiswa di A. Taman Makam Pahlawan, B. Jembatan Kalikrasak, C. Jembatan Semanggi, LKE Jembatan Semanggi Raya. Jadi, pelanggaran hak asasi manusia di Jakarta tahun 1998 adalah terjadi pada peristiwa demonstrasi yang dilakukan mahasiswa di Jembatan Semanggi. Jadi pilihan jawaban di sini yang tepat adalah C. Jembatan Semanggi. Demikianlah pembahasan soal kita kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. See you dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.